Bayiku, Marius, kembalikan bayiku. Valerie bersusah payah mencoba mendapatkan puterinya dari tangan laki-laki itu. Seperti anak kecil yang merengek, dia bergantung di tangan Marius untuk merebut bayi yang didekap sangat kuat oleh laki-laki itu. Valerie terlalu lemah. Dengan gampangnya Marius menjatuhkan Valerie sehingga terjerembab di atas lantai tanah. Tolong berikan bayiku, Marius. Kau tidak boleh mencampurkan urusan kita pada bayiku. Aku tidak peduli. Jika kau menginginkan bayi ini tetap hidup, maka masuklah ke dalam mobilku. Aku tidak segan membuang bayimu jika kau membantah sekali lagi. Tidak mungkin Valerie mau begitu saja. Jupiter akan marah jika mendengar Valerie pergi dengan laki-laki lain. Dia masih mencoba bernego dengan suara yang sangat menyedihkan. Aku mohon, berikan bayiku. Mari kita selesaikan urusan ini baik-baik. Aku tidak peduli dan masuk ke dalam mobil. Suaranya menggelegar. Valerie menggeleng lemah, hanya bisa menangis oleh kebentakan kasar itu. Dia tidak mau pergi dengan Marius, tetapi juga tidak kuasa menolaknya. Bagaimana jika bayinya benar-benar dibuang oleh laki-laki ini? Demi apapun Valerie tidak mau itu. Aku tidak bermain-main, Valerie. Masuk ke dalam mobil, atau aku akan membuang bayimu ke jalanan. Marius meninggalkan Valerie dan berputar menuju bangku kemudi dengan Raina di tangannya. Anak itu akan menjadi alat untuknya membuat Valerie tidak berkutik. Dia menyalakan kontak dan berkata sekali lagi, "Jika kau tidak segera masuk, aku akan pergi sekarang." Benar saja, Valerie buru-buru masuk ke dalam mobil laki-laki itu. Tidak rela Marius membawa putrinya dan membuang Raina seperti yang dia katakan. Valerie tidak punya pilihan. Dia hanya bisa berharap semoga Jupiter tidak menjadi marah setelah ini. Marius, tolong berikan bayiku. Dia pasti sangat haus. Aku mohon berikan bayi itu padaku. Diam dan jangan banyak bicara. Dasar kau pelacur murahan yang menjijikan. Terserahlah jikapun Valerie dibenci. Tetapi melakukan tindakan kriminal seperti ini tentunya sesuatu yang salah. Marius tidak boleh memperlakukan Valerie dan putrinya seperti ini. Aku tahu kau membenciku, tetapi jodoh adalah kehendaknya. Jangan melibatkan putriku di dalam masalah yang tidak dia ketahui, Marius. Kembalikan bayiku, atau kau akan menyesal, ucap Valerie sungguh-sungguh. Dia serius. Valerie tidak hanya sekedar mengancam. Jika Jupiter mendengar tentang ini, yakinlah Marius akan mati di tangannya. Aku tidak bermain-main. Suamiku akan segera menemukan kami. Suami? Laki-laki yang kau jebak itu kau sebut sebagai suami? Valerie, kau memang wanita ular yang sangat licik. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan tua yang tidak terurus. Marius segera keluar membawa bayi yang terus dia pangku sejak tadi. Lelaki itu tidak sabar untuk segera memberikan hukuman untuk ibu dari bayi di dalam tangannya. Masuklah ke dalam dan mari kita selesaikan masalah kita. Kenapa harus ke dalam bangunan tua? Valerie tahu ini sudah tidak beres. Marius sangat marah dan bisa saja laki-laki itu berbuat nekat terhadap dirinya dan bayi Raina. Tetapi menolak perintah Marius pun dia tidak bisa, sebab laki-laki itu sudah lebih dulu membawa Raina ke dalam sana. Mau tidak mau Valerie menaiki anak tangga untuk mengikuti Marius. Dia tidak memikirkan apapun selain dari keselamatan bayinya yang baru berusia 2 hari. Bangunan tua yang sudah lama kosong itu tiba-tiba menjadi bising oleh suara tangis Raina yang tidak juga berhenti. Valerie menatap laki-laki yang duduk di atas bangku kayu dengan bayi Raina di dalam tangannya. Dia tidak mengerti apa yang membuat laki-laki itu menjadi seperti orang yang kesetanan. Di dalam ingatan Valerie, Marius adalah laki-laki baik dan tidak pernah berperilaku kasar. Selama mereka menjalani hubungan, tidak pernah sekalipun Marius berkata kasar, apalagi memperlakukannya seperti sekarang. Valerie penasaran apa yang membuat laki-laki itu menjadi sangat berbeda, karena Valerie menikah. Menikahkah? Bagaimana rasanya menjadi istri orang kaya? Sepertinya kau sangat bahagia ya? Itukah alasanmu menipuku?
Kau kabur dari desa untuk menemukan laki-laki kaya raya? Kau memang pelacur, Valerie. Tentu saja, siapa yang tidak bangga, bahagia memiliki seorang suami seperti Jupiter. Tapi jika Marius menuduhnya pelacur licik, tentu Valerie tidak terima tentang itu. Marius tidak tahu apa yang sudah Valerie jalani sampai dia menjadi seperti yang sekarang. Marius tidak tahu betapa banyak penderitaan yang dia lalui sebelum mendapat cinta dari laki-laki yang kini membuatnya bahagia. Marius juga tidak tahu bagaimana dia melewati segala siksa yang dulu Jupiter berikan kepadanya. Dia tidak berhak menuduh Valerie sebagai gadis licik, apalagi mengatakan seseorang pelacur. Aku tidak menipumu. Aku tidak pernah melakukan kejahatan terhadapmu, Marius. Tapi kau kabur setelah mengubah wajahmu. Apakah menurutmu itu bukan penipuan? Kau membuat dirimu seakan kau adalah wanita lain dan membuangku begitu saja. Perempuan licik, perempuan menjijikan kau, teriaknya. Marius, aku tahu kau terluka, tapi apakah aku harus menjadi istrimu? Bahkan jika wajah ini tidak berubah, belum tentu kita berjodoh. Kenapa kau menjadi aneh seperti ini? Diam, sentak Marius lagi. Aku tahu, kau masuk ke dalam rumah laki-laki itu dengan menyamar sebagai istrinya. Kau adalah perempuan yang paling menjijikan di seluruh Jakarta Raya. Kini pikiran Valerie bertanya-tanya, tapi tetap saja dia menjadi ragu. Tidak mungkin Nicky akan memberitahu Marius tentang hal seperti itu. Sebenarnya dari mana Marius mengetahui ini? Sakit setelah melahirkan bahkan belum sembuh. Valerie merasakan perut dan selangkangannya perih setelah berlari lari mengikuti laki-laki itu menaiki tangga, dan sekarang dia sudah mendapat tuduhan yang mematikan dan Marius memojokkan Valerie begitu saja. Tangan bayi Raina yang masih terdengar seakan menambah sakit seluruh tubuh Valerie. Dia ingin menjerit memanggil nama suami yang mungkin sedang duduk di kantor. Apakah Jupiter bisa mendengar teriakannya? Valerie sudah seperti orang bodoh sekarang. Marius, kau tidak mengerti apa yang terjadi padaku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tetapi faktanya kau memiliki wajah yang sama seperti Megan, sentak Marius. Suaranya menggema di dalam bangunan besar itu. Megan? Apakah Valerie tidak salah mendengar bahwa Marius baru saja menyebutkan nama perempuan ular itu? Dari mana laki-laki ini mengenalnya? Apakah dia pernah melihat wajah Megan? Lalu dari mana dia tahu bahwa Megan adalah mantan istri Jupiter? Beribu pertanyaan bermain di dalam kepala Valerie, membuatnya sakit seakan ingin pecah. Dia menjadi curiga. Apakah mungkin kau bertemu dengan Megan? Marius, apakah hubunganmu dengan perempuan gila itu? Tanya Valerie kemudian. Marius mendengus bengis. Dia mengalihkan wajahnya ke kiri. Bukan urusanmu. Mungkin benar dia membenci Valerie, tetapi rasa cinta yang sudah lama bersarang di dalam dadanya selalu mampu mengalahkan kebencian itu. Marius merasa malu ketika Valerie mempertanyakan hubungannya dengan Megan. Tak puas, kali ini Valerie berjalan ke tempat Marius berdiri. Meski hatinya sakit, dia paksa telinga mengabaikan rengekan Raina yang sesekali masih terdengar. Valerie benar-benar penasaran, ada apa sebenarnya di antara Megan dan Marius. Jangan bilang kau bekerja sama dengan perempuan licik itu, Marius. Kau tidak boleh mendengarkannya. Jika benar Marius dan Megan saling bertemu, sudah dapat dipastikan wanita itu mengatakan banyak kebohongan pada laki-laki ini. Dia tidak akan puas melihat dirinya dan Jupiter hidup bahagia. Wanita gila itu akan selalu mencari cara untuk menghancurkan kebahagiaan yang baru Valerie dapatkan. Astaga, mereka sudah lalai. Valerie baru menyadari jika dia dan Peter memang terlalu menikmati kebahagiaan rumah tangganya, sampai-sampai terlupa bahwa Megan dan Sammy masih berkeliaran di luar sana. Katakan Marius, apakah kau bekerja sama dengan perempuan itu? Apa pedulimu? Apakah kau terganggu karenanya? Valerie, jangan menyalahkan aku
jika berhubungan dengan siapapun, karena kaulah yang membuatku menjadi seperti ini. Dia tidak pernah merasa keberatan bahwa mantan kekasihnya berhubungan dengan siapapun, sebab dia sendiri sudah bahagia bersama Jupiter. Tetapi jika perempuan itu adalah Megan, tentu saja ini tidak benar. Tinggalkan dia, dan jangan percaya apapun perkataannya. Marius, Megan adalah perempuan licik. Dia akan membuatmu binasa. Kau mengguruiku? Wah, kau sudah mengambil suaminya dan kau juga memojokkannya. Sangat menjijikan. Kau dan laki-laki itu sama saja tidak memiliki hati. Sentak Marius. Aku tahu, kau sengaja mengubah wajahmu untuk menggantikan posisinya kan? Dan bodohnya, laki-laki sialan itu juga rela kehilangan istri demi pelajar sepertimu? Tak salah dugaan Valerie. Megan sudah mencuci otak laki-laki ini. Megan memberikan cerita bohong untuk membuat Marius membencinya, sehingga bisa diperalat menyingkirkan Valerie. Megan adalah perempuan yang sungguh memiliki otak lebih licik di atas mafia. Kau tertipu. Meganlah yang mengubah wajahku menjadi seperti ini untuk menjadi tumbal penggantinya. Sebab perempuan gila itu ketahuan berselingkuh, Marius. Kau harus percaya padaku. Jika bukan karena Megan, mungkin aku tidak akan pernah menghilang, kata Valerie. Ada rasa tidak rela dia mengatakannya. Sebab itu seakan Valerie tidak bersyukur bertemu dengan Jupiter. Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Valerie terpaksa mengatakannya untuk menyadarkan laki-laki ini. Dia tidak ingin dirinya dan Marius menjadi korban atas ketamakan perempuan itu. Dia membohongimu. Aku adalah korban kejahatannya. Diam, sentak Marius penuh amarah. Dadanya naik turun dan kemarahan sudah membara di dalam dadanya. Jangan mencoba untuk menipuku. Aku tidak berbohong. Memang seperti itulah sebenarnya, Marius. Megan adalah ular yang sangat licik. Benarkah? Suara wanita terdengar di ruangan itu. Megan datang dari pintu masuk, menatap Valerie penuh dendam. Apakah punya bukti yang bisa menuduhku demikian? Wanita gila ini, Valerie tidak bisa menahan kakinya, sehingga tidak sadar, sudah berlari menuju tempat Megan berdiri. Ingin sekali dia meremas mulut wanita yang sudah membawa sangat banyak penderitaan untuknya. Wanita gila, kaulah biang dari semua ini. Sebuah tamparan mendarat di pipi Megan. Sengaja Megan menahan diri untuk tidak membalas perlakuan Valerie. Tentu saja untuk membuat laki-laki itu melihat betapa jahatnya Valerie. Lihat Marius, inikah perempuan yang dulu kau sebut-sebut lembut? Dia adalah iblis. Kaulah iblis yang sebenarnya, Megan. Kau yang menghancurkanku sejak awal. Valerie semakin menjadi-jadi, menjambak rambut Megan sehingga wanita itu terjatuh di atas lantai. Sungguh tidak mampu Valerie menahan diri hingga memukulnya bertubi-tubi. Hentikan, sentak Marius membuat Valerie tersadar. Dia sudah berbohong. Dia menipumu, Marius. Aku tidak peduli dengan ucapanmu. Dia melangkah cepat. Marius mendatangi keduanya. Bawa anak ini, aku masih punya urusan dengan Valerie, katanya menyerahkan bayi Raina kepada Megan. Bayiku, Marius, kau tidak boleh memberikan bayiku kepadanya. Berikan bayiku. Kalian tidak boleh menyakiti bayiku. Seperti orang gila, dia berusaha mendapatkan putrinya dari dekapan Megan. Tarik-menarik pun terjadi di antara kedua wanita itu. Tentunya Valerie akan selalu kalah, sebab Marius ada di pihak Megan. Laki-laki yang sudah buta mata hatinya itu menarik Valerie menjauh, sehingga Megan bisa lepas darinya. Lepaskan aku, lepaskan bayiku. Kalian tidak boleh menyakiti bayiku. Valerie terus meronta, meminta Marius melepaskannya. Sementara Megan sudah keluar dari tempat itu, membawa putri yang baru berusia 2 hari itu. Lepaskan aku, Marius. Bayiku, kalian tidak boleh menyakitinya. Tidak ada ampun. Marius menyeret Valerie masuk lebih dalam ke ruangan lain di dalam bangunan tua, melemparnya seperti sebuah karung ke sudut ruangan.